Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvi Anggraini dari kelas 12 Agama 2. Hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia tentang RMS atau Republik Maluku Selatan. Pertama ada peta konsepnya, yaitu perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi, ada ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahannya. Terus ada ideologi RMS atau biasa disebut dengan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan MRS ini didalangi oleh mantan Jaksa Agung di NIT atau dengan disebut dengan Negara Indonesia Timur yang bernama Saumukil, yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan NKRI. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan RMS. Beliau ada 3 orang kurang lebih, yaitu ada Mr. Dr. Christian Robert atau biasa disebut dengan Stephen Saumukil, yaitu pemimpin pemberontakannya. Lalu yang kedua ada Dr. Laimena, pemimpin misi perdamaian. Juga ada yang ketiga A.E. Kawilarang, yaitu pemimpin GOM yang ketiga. Perbatasan Indonesia saat ini juga terbentuk melalui ekspansi kolonial yang berakhir pada abad ke-20 pasca kedudukan oleh kekaisaran Jepang tahun 1945. Para pemimpin nasional juga di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia tidak semudah wilayah dan negara lainnya yang langsung bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga ada pemberontakan pribumi yang terjadi munculnya di Maluku Selatan dengan bantuan pemerintahan dan militer Belanda. Sejarah RMS yaitu penaklukan Eropa di Maluku Selatan. Juga Kepulauan Maluku adalah salah satunya tempat di dunia yang menanam rempah-rempah, cengkeh, dan pala yang berharga, menjadikannya tujuan utama bagi para pedagang untuk mengeksplorasi atau menjual beberapa produk di sana, dan yang bernilaian emas. Dan pedagang Portugis, Spanyol, semua pedagang di negara yang lain berburu di tempat Maluku Utara untuk mengendalikan monopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan itu. Akhirnya para pedagang perusahaan Hindia Belanda atau FOC itu muncul sebagai kekuatan yang dominan di Maluku melalui kombinasi kekuatan dan diplomasi yang dominan melalui mencapai FOC struktur pemerintahan tidak langsung di utara Maluku dan pemerintahan langsung di selatan Maluku. Sistem pemerintahan RMS ini seperti pemerintahan dalam pengangsingan, yaitu grup politik yang mengaklaim sebagai pemerintah resmi satu negara, tetapi karena beberapa alasan tidak mampu menggunakan kekuatan legalnya, lalu ditinggal di negara lain. Pemerintahan ini juga pengangsingan biasanya dilakukan beroperasi dengan asumsi bahwa mereka suatu hari itu akan kembali ke negara asal mereka lagi dan mengambil kembali kekuasaannya. Seperti itu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.